Halo, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat, kuat, terlebih bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Katolik dengan judul Kisah Yusuf. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Sebelum kita memulai pelajaran kita memohon berkat Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan anugerah dan penyertaan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi dan saat ini kami mau memulai pembelajaran kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pembelajaran yang diajarkan guru-guru kepada kami. Banyak segala aktivitas, segala kegiatan yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajarannya yaitu supaya kita mampu memahami kisah Yusuf, lalu meneladani hidup Yusuf dan mampu mengatasi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, kita akan menyaksikan dalam video tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Simak dengan baik ya. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Komik Alkitab Anak. Yusuf menjadi penguasa. Dalam kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata, agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya
Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun pun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat hafalan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah kalian simak dengan baik bagaimana isi video kan? Dari kisah Yusuf. Kesimpulannya adalah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Ya, seperti dalam kisah tadi, jika Yusuf menyerah dan tidak berharap kepada Tuhan, apalagi mau bunuh diri, itu membuat kegagalan dalam diri kita untuk mendapat atau meraih cita-cita kita. Tapi kalau kita memberikan, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan dan percaya akan segala rencananya, pastilah akan terjadi dengan baik. Dan kesulitan, tantangan yang kita hadapi juga harus dengan semangat juang yang tinggi. Jangan karena kesulitan yang kalian hadapi, tantangan yang kalian hadapi, contohnya tidak bisa mengerjakan tugas, hanya bisa bermain, itu tidak boleh. Harus semangat. Bagaimana supaya saya jadi manusia yang hebat. Itu tanamkan dalam diri. Karena Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Tuhan terkadang tidak memberikan percobaan semena-mena saja gitu kepada kita, tetapi Tuhan memberikan tantangan, kesulitan yang kita hadapi itu supaya kita kuat dan yakin percaya kepada Tuhan. Jangan karena godaan sedikit kita jadi terjatuh dan tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mampu untuk menghadapi kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Tuhan mempunyai rencana yang baik kepada setiap orang. Seperti Yusuf, dia mengikuti rencana Tuhan. Maka ia menjadi penguasa di Mesir. Sudah kalian simak tadi kan? Bagaimana Yusuf itu percaya, yakin kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berserah kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi penguasa di Mesir. Bagaimana dia mengatur kebutuhan di Mesir. Yusuf harus menghadapi penderitaan yang dia alami. Di mana yang dialami Yusuf tadi penderitaan? Yaitu dibuat oleh istri siapa?
sehingga dia dimasukkan ke penjara. Itulah penderitaan dia. Dan kita pun dapat mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi harus dihadapi dengan apa? Dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan. Seperti teladan Yusuf. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan tugas. Tugasnya dibuka buku paket agama kalian pada halaman 30. Di situ ada tabel yang berisikan nomor, kesulitan, dan tantangan, juga usaha yang kau lakukan. Jadi di sini kan ada 5. Yang pertama sudah diisi, yaitu sering terlambat masuk sekolah. Usaha yang kita lakukan adalah bangun dan berangkat lebih pagi. Lalu 4 lagi kalian isi bagaimana kesulitan dan tantangan yang kalian hadapi dalam hidup kalian yang bisa kalian buat. Contohnya susah makan, lalu susah berlari, lalu susah tepat waktu untuk belajar. Itulah kesulitan dan tantangan. Lalu usaha apa yang kalian lakukan? Contoh tadi susah makan. Usaha yang dilakukan adalah makan dan makan. Baik itu yang enak ataupun yang tidak disukai, tetap harus makan karena satu, untuk menjaga kesehatan tubuh. Itulah usaha dalam permasalahan atau kesulitan dan tantangan yang dihadapi tentang kesulitan makan. Bagaimana yang lainnya bisa kalian kerjakan dengan baik. Itulah yang akan kalian kerjakan tugas pada hari ini. Semoga kalian mengerjakan dengan baik dan dikirim secepatnya melalui nomor WhatsApp Bapak. Sekian dan terima kasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.